Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, warga Sakinah Channel yang berbahagia. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis. Telah sampai pembacaan hadis kelima dari kitab Bulughul Maram ini, bab tentang air. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslimun. Bil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri summa yaghtasilu fihi. Wali Muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaghtasilu fihi minal janabati. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang atau tidak mengalir ketika dalam keadaan junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud, dan janganlah seorang mandi junub di dalamnya. Berapa kosakata dalam hadis ini? Yang pertama ad-daim, yaitu tenang dan diam, atau tidak mengalir. Kemudian alladzi la yajri, mananya yang tidak mengalir, merupakan penafsiran dari air yang tenang. Kemudian junubun artinya mengalami janabah, yaitu hadas yang diakibatkan oleh hubungan intim suami istri atau keluarnya air mani. Kemudian kata minhu artinya darinya, memberi makna larangan mengambil air bekas dikencingi dari dalam suatu tempat dan mandi di luar tempat tersebut, atau mandinya tidak mencebur ke dalamnya dengan cara mengambil air dari air yang dikencingi. Kemudian fihi maknanya adalah di dalamnya, memberikan makna larangan mencebur atau masuk ke dalam tempat air bekas yang dikencingi tersebut dalam konteks hadis ini. Kemudian janabah adalah sifat bagi orang yang keluar air maninya atau dengan sebab hubungan intim sampai ia bersuci. Faedah hadis yang pertama, larangan mandi janabah di dalam air yang tenang atau tidak mengalir. Yang kedua, larangan ini bersekuensi haram, maka haram pula mandi janabah di dalam air yang tenang. Kemudian yang ketiga, larangan mandi janabah di dalam air yang tenang menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang, yaitu rusaknya air bekas mandi janabah itu. Kemudian yang keempat, larangan kencing di dalam air yang tenang, kemudian mandi janabah di dalamnya. Kemudian yang kelima, larangan ini berkonsekuensi haram, maka haram mandi janabah di dalam air yang dikencingi. Keenam, larangan mandi janabah di dalam air yang dikencingi juga menunjukkan rusaknya yang dilarang, yaitu rusaknya air bekas yang dikencingi dan mandi janabah. Artinya,
air bekas, air yang diam kemudian dikencingi itu menjadi rusak. Juga air itu menjadi rusak ketika habis digunakan untuk mandi janabah. Ya, ketika air yang digunakan untuk mandi janabah itu adalah air yang tenang, tidak mengalir. Kemudian yang ketujuh, secara zahir, hadis ini tidak membedakan antara air yang sedikit ataupun yang banyak. Yang kedelapan, rusak yang diakibatkan oleh kedua larangan tersebut adalah rusaknya air, karena menjadi kotor dan menjijikkan bagi orang-orang yang akan menggunakannya. Dan akan dijelaskan insya Allah perbedaan pendapat mengenai air mustakmal atau air yang bekas digunakan, apakah menggunakannya untuk taharah atau bersuci akan menghasilkan kesucian atau tidak. Insya Allah nanti akan disampaikan ya. Kemudian yang kesembilan, larangan air kencing, larangan dari kencing atau mandi di dalam air yang tenang, tidak secara mutlak berdasarkan kesepakatan. Air yang sangat banyak tidak termasuk yang dilarang berdasarkan kesepakatan atau ijma, dan pengkhususan air yang sangat banyak ini dikhususkan oleh ijma. Artinya larangan ini tidak tidak termasuk air yang sangat banyak seperti air laut. Kemudian yang ke-10, Imam As-Sun'ani berkata di 10 salam, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab bahwa yang dilarang di dalam hadis adalah menggabungkan kencing kemudian mandi sekaligus. Karena kata summa atau kemudian tidak memberikan makna sebagaimana yang diberikan oleh mau atof. Mau atof itu dan ya. Kata summa memberikan makna gabungan dan urutan. Jadi kencing kemudian mandi sekaligus di dalam air yang sama. Dan 11, Ibnu Daqiqil Aid berkata, larangan menggabungkan kencing kemudian mandi di dalam satu hadis itu, dan larangan dari masing-masing mandi saja atau kencing saja diambil dari hadis lain. Artinya yang tadi kita bacakan itu ada 3 riwayat hadis dari Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Imam Abu Dawud. Yang Imam Al-Bukhari ini adalah larangan menggabungkan kencing kemudian mandi, sedangkan riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud ini larangan mandi saja atau kencing saja. Kemudian yang ke-12, keharaman ini juga berlaku untuk buang air besar dan istinja atau cebok di dalam air yang tenang yang tidak mengalir. Artinya tidak hanya kencing tapi juga hal-hal yang membuat air itu rusak seperti buang air besar, kemudian istinja atau cebok di dalam air yang tenang itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-13, haram merugikan orang lain dan memberikan mandharat kepada mereka dengan amalan apapun yang tidak diridhoi, yang lebih besar mandharatnya daripada manfaatnya. Kemudian ada perbedaan ulama apakah larangan ini bersekuensi haram atau makruh. Mazhab Malikiyah berpendapat makruh karena air tetap dalam keadaan suci. Mazhab Hanabilah dan Zahiriyah berpendapat haram. Kemudian sebagian ulama berpendapat haram pada air yang sedikit dan makruh pada air yang banyak. Secara zahir, larangan tersebut hukumnya haram baik pada air yang sedikit maupun yang banyak, meskipun air tidak ternajisi. Ilahnya adalah atau sebabnya adalah karena kotornya air dan menjijikkan bagi orang yang lain. Dikecualikan airnya yang sangat banyak seperti air laut atau danau, ya ini berdasarkan ijma sebagaimana yang disampaikan di atas. Demikian pembacaan hadis kelima ini terkait dengan larangan untuk mandi di air yang tenang ketika junub, ya menceburkan diri di sana, kemudian mengencingi air yang tenang, kemudian juga
mengencingi di air yang tenang, kemudian digunakan untuk mandi junub. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.